Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian ini telah melepas ya benih padi unggul ya, terkhususnya yang sangat tahan terhadap hama urang batang coklat. Di antaranya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Inspirasi Petani, channelnya para petani Indonesia. Oke sahabat Inspirasi Petani, saat ini Inspirasi Petani sudah berada di salah satu kompleks persawahan ya yang ada di Kabupaten Kolaka. Dan pada kesempatan kali ini Inspirasi Petani akan memberikan beberapa rekomendasi atau varietas benih yang cukup tahan terhadap hama urang batang coklat. Tentunya dalam pemilihan jenis padi atau varietas padi itu sendiri tentunya sangat menentukan hasil produksi padi para petani Indonesia. Dan sebelum kita melihat jenis-jenis apa saja atau varietas padi apa saja yang tahan terhadap hama urang batang coklat, tentunya saya mengajak kembali kepada para petani Indonesia untuk selalu mendukung channel Inspirasi Petani ini hingga sukses dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, tanpa lama-lama mari kita simak jenis varietas padi yang tahan terhadap hama urang batang coklat. Check it out. Nah, sahabat Inspirasi Petani, berbicara tentang hama urang batang coklat ini sendiri memang menjadi salah satu momok yang menakutkan ya bagi para petani Indonesia. Tentunya penyerangan dari hama urang batang coklat ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas padi para petani Indonesia. Dan ternyata berdasarkan bacaan yang saya baca, ternyata lonjakan hama urang batang coklat ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Dan itu kejadiannya berawal dari lonjakan hama urang batang coklat itu sejak tahun 1970-an. Dan di Indonesia tersendiri dan untuk di Asia Tenggara sendiri itu terjadi lonjakan serangan hama urang batang coklat ini terjadi itu di periode 2010 sampai 2013. Dan ledakan hama urang batang coklat ini merusak lebih dari 3 juta hektar padi di Thailand. Dan sedangkan di Indonesia itu berkisar 0,5 juta hektar di Indonesia ya. Dan 1,5 juta hektar per tahunnya di Cina. Nah, sahabat Inspirasi Petani, tanpa pengendalian hama yang berbahaya ini dapat menggagalkan panen padi para petani Indonesia. Nah, pengendalian dengan insektisida terbukti merusak lingkungan dan bahkan memicu ledakan serangan yang begitu besar ya. Dan penyebab berkembangnya hama urang batang coklat ini antara lain perubahan biotipe dan penanaman varietas yang rentan ya. Nah, varietas unggul yang semula dinyatakan tahan terhadap hama urang batang coklat ini dan beberapa musim kemudian berubah tingkat ketahanannya sehingga perlu diganti dengan varietas unggul yang bereaksi tahan terhadap hama urang batang coklat ya. Nah, melihat dari perkembangan hama urang batang coklat ini yang tiap tahunnya makin meningkat terhadap serangan padi para petani Indonesia, tentunya Kementerian Pertanian terusnya lagi di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian tentunya tidak tinggal diam melihat permasalahan para petani terkhususnya dalam mengendalikan hama urang batang coklat itu sendiri. Dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian ini telah melepas ya benih padi unggul ya, terkhususnya yang sangat tahan terhadap hama urang batang coklat. Di antaranya adalah, nah, untuk varietas yang pertama adalah Impari 18. Nah, Impari 18 ini mampu berproduksi hingga
9,5 ton per hektarnya ya, dengan rata-rata 6,7 ton per hektarnya. Untuk usianya cukup genja, yakni berkisar 102 hari ya. Nah, untuk rasa nasinya itu pulen ya, dan kadar amilosa dari Impari 18 ini itu berkisar 18%. Nah, selain itu Impari 18 ini tahan terhadap hama warang batang coklat biotipe 1, 2 dan agak tahan untuk biotipe 3. Nah, Impari 18 ini juga tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri patotipe 3 dan agak tahan patotip 4. Nah, padi unggul ini sangat cocok dikembangkan pada lahan sawah irigasi dan tada hujan ya, dengan ketinggian itu berkisar 0 sampai 600 mdpl dari permukaan laut ya. Nah, untuk jenis yang kedua yakni jenis varietas Impari 19. Nah, jenis varietas Impari 19 ini memiliki potensi hasil yakni berkisar 9,5 ton ya untuk per hektarnya, dengan rata-rata potensi hasil yakni 6,7 ton per hektarnya. Sedangkan untuk usia dari Impari 19 ini cukup genja juga ya, yakni berkisar 104 hari. Untuk tekstur nasinya itu pulen dengan kadar amilosa 18%, dan tentunya tahan terhadap hama worm batang coklat biotipe 1, 2 dan agak tahan biotipe 3. Nah, padi ini tentunya sangat tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri patotipe 3 dan agak tahan patotipe 4. Dan Impari 19 ini sangat sesuai ditanam pada lahan sawah irigasi dan tada hujan ya, dengan ketinggian lokasi untuk pengembangannya itu bisa di ketinggian 0 sampai 600 mdpl. Sangat seperti Impari 18 ya, tidak jauh beda terhadap potensi hasilnya juga. Nah, untuk jenis padi yang ketiga yakni Impari 31. Nah, untuk potensi hasil dari Impari 31 ini berkisar 8,5 ton untuk per hektarnya, dan rata-rata produksinya yakni kisaran 6,0 ton per hektarnya. Usia dari Impari 31 ini itu berkisar 112 hari ya. Dan untuk rasa nasinya itu pulen dan kadar amilosa cukup tinggi ya, yakni 21,1%, berbeda dari Impari 19 dan 18. Nah, untuk ketahanan terhadap hama worm batang coklat biotipe 1, 2 dan 3 ya. Dan padi Impari 31 ini cukup unggul dan tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri patotipe 3. Dan tentunya Impari 31 ini tahan terhadap penyakit Blast ras 033 dan tahan terhadap penyakit tungro ya, atau tungro ras langrang. Nah, Impari 31 ini cocok dikembangkan pada lahan sawah dataran rendah ya, sampai ketinggian lokasi 600 mdpl. Nah, untuk varietas yang keempat yakni varietas Impari 33. Nah, untuk potensi hasil atau kemampuan produksi dari Impari 33 ini itu berkisar 9,8 ton ya, cukup luar biasa juga. Dengan rata-rata hasil itu berkisar 6,6 ton per hektarnya. Sedangkan untuk usia atau umur dari padi Impari 33 ini itu berkisar 107 hari ya. Untuk nasi itu teksturnya sedang ya, dengan kadar amilosa 23,4%. Dan tentunya varietas ini tahan terhadap hama worm batang coklat untuk biotipe 1, 2 dan 3. Dan padi unggul baru ini juga tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri protipe 3 dan tahan terhadap penyakit blast ras 0,73. Dan Impari 33 ini sesuai dikembangkan pada lahan sawah dataran rendah ya. Jadi sangat cocok ditahan di ketinggian itu di bawah 600 mdpl, dan tidak dianjurkan ditanam pada lahan sawah endemik
penyakit tunro. Jadi itu salah satu yang membedakan ya dari Impari 33. Nah, untuk varietas unggul yang tahan terhadap hama warang batang coklat yang kelima yakni adalah Impari 34 Salin Agritan. Nah, untuk Impari 34 Salin Agritan ini mempunyai umur yang cukup genjaya, yakni berkisar 102 hari dengan potensi hasil 8,1 ton per hektarnya. Dengan rata-rata potensi hasil itu berkisar 6,0 ton per hektar. Dan berbicara tentang tekstur nasi ini agak perah ya, dengan kadar amilosa 22,8%. Dan tentunya Impari 34 Salin Agritan ini tahan terhadap hama warung batang coklat biotipe 1, sehingga varietas unggul baru ini juga tahan ya terhadap penyakit blast ras 033 dan 173. Dan tentunya varietas ini toleran salinitas dan dapat dikembangkan pada lahan sawah dataran rendah sampai ketinggian lokasi yakni berkisar 500 mdpl. Nah, adapun varietas unggul baru yang keenam dan sangat tahan terhadap hama warung batang coklat yakni Impari 35 Salin Agritan. Dan tentunya potensi hasil dari Impari 35 Salin Agritan ini yakni berkisar 8,3 ton per hektarnya. Dan usianya cukup genja yakni berkisar 106 hari ya. Dan untuk rasa nasinya itu perah dengan kadar amilosa 24%. Dan varietas ini agak tahan terhadap hama warung batang coklat biotipe 1 dan padi unggul baru ini juga tahan terhadap penyakit blast ras 073 dan tidak dianjurkan ya bagi para petani Indonesia untuk menanam pada lahan sawah endemik tunro. Oke, sahabat inspirasi petani, itulah beberapa jenis varietas baru unggul ya yang cukup tahan terhadap hama warung batang coklat, dan tentunya petani bisa menjadikan rekomendasi atau menjadikan salah satu varietas untuk ditanam di musim tanam selanjutnya. Dan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan komen di kolom komentar biar kita bisa sharing dan berbagi ilmu tentang dunia pertanian, terkhususnya di padi sawah. Oke, dan sebelum video ini berakhir, saya mengajak kembali kepada para petani Indonesia untuk selalu mendukung channel Inspirasi Petani ini hingga sukses dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, tanpa lama-lama saya tutup saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.